Kalau kita berbicara tentang negara-negara yang ada di Timur Tengah, gue yakin sebagian dari lu mungkin kebayang akan kemegahannya dan juga kemakmuran di wilayah itu. Misalnya kayak Dubai yang ikonik banget sama Burj Khalifanya, terus juga ada Qatar yang jadi satu-satunya negara muslim terkaya di dunia dengan PDB per kapita lebih dari 100.000 US dollar. Belum lagi kalau mau ngomongin soal cadangan minyak, Timur Tengah tuh emang udah dikenal lama sebagai rumahnya minyak dunia. Bahkan negara-negara kayak Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, mereka tuh jadi kaya dan makmur karena peran besar mereka dalam industri minyak global. Nah, tapi di balik kemegahan itu semua, ada realita yang menurut gue beda banget dari bayangan kita. Karena yang gue temuin, ternyata ada banyak negara di Timur Tengah yang lagi berjuang lawan kemiskinan. Dan salah satu contohnya itu adalah negara Yaman. Walaupun mereka terletak di kawasan dengan minyak yang melimpah, saat ini mereka tuh menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat serius. Dan yang mirisnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu sampai bilang, kalau hampir 500.000 anak di Yaman dengan usia di bawah 5 tahun, itu menderita kekurangan gizi akut yang parah. Dan satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup, mereka tuh hanya bisa bergantung pada bantuan organisasi internasional. Terus juga nih ya, negara lain kayak Suriah, Mesir, dan juga Lebanon, itu kenyataannya banyak warga mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun negara ini punya potensi besar dari sumber daya alam mereka. Misalnya Mesir yang dikenal dengan Sungai Nil dan punya sejarah perdagangan yang panjang aja, itu masih banyak warganya yang miskin. Terus juga Lebanon yang punya sektor pariwisata yang menjanjikan, itu juga menghadapi banyak tantangan ekonomi. Dan juga Suriah yang sebelumnya punya potensi besar di pertanian dan energi, itu masih kesulitan untuk manfaatin itu semua. Dan ini kan jadi muncul pertanyaan ya, kenapa sih wilayah yang punya cadangan minyak terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah, ini malah banyak yang miskin? Sebenarnya apa yang salah sampai bikin banyak negara di Timur Tengah itu terjebak dalam lingkaran kemiskinan? Nah, makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa negara Timur Tengah itu banyak yang miskin. Ingat, gak semuanya ya, tapi banyak. Gue udah rangkum semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Salah satu hal yang bikin negara Timur Tengah itu terjebak dalam kemiskinan, itu adalah karena seringkali terjadi konflik di wilayah tersebut. Mulai dari konflik perang saudara, perselisihan agama, sampai ketegangan politik yang sering berlangsung lama tanpa ada solusi yang jelas. Dan akibatnya, ketidakstabilan ini tuh malah makin memperparah kemiskinan yang terjadi di Timur Tengah. Contohnya lihat aja deh, negara Suriah. Negara ini tuh terjebak dalam perang saudara dari tahun 2011. Ya awalnya sih mungkin cuma konflik biasa ya, tapi lama-kelamaan, mereka malah jadi perang besar yang ngelibatin banyak pihak kayak pemerintah, dan juga ngelibatin banyak negara di internasional. Dan alhasil, Suriah yang tadinya punya potensi sumber daya alam yang melimpah, sekarang sumber daya alam mereka tuh sulit banget dieksplorasi, karena medan perang yang bikin negara mereka jadi hancur. Bahkan selain negara Suriah, ternyata negara Yaman juga udah bertahun-tahun dilanda konflik, yaitu antara pemberontak Houthi dan pemerintah yang didukung koalisi internasional. Konflik ini tuh gak cuma ngancurin infrastruktur di sana, tapi juga bikin ekonomi mereka lumpuh total, sampai lebih dari 80% rakyatnya itu hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Ya lu bisa bayangin sendiri lah, gimana susahnya hidup di negara yang tiap hari tuh perang mulu. Mau makan susah, mau akses air bersih susah, pastinya terbatas banget. Dan yang lebih parahnya lagi, konflik-konflik ini gak cuma ngancurin ekonomi mereka dalam jangka pendek, tapi juga bikin negara di Timur Tengah susah banget buat bangkit lagi. Ya logikanya gini aja, gimana caranya mereka mau bangkit kalau uangnya aja udah habis duluan buat biaya perang? Dan walaupun perangnya udah selesai, mereka tuh masih butuh waktu yang lama buat bangun kembali apa yang udah hancur. Entah itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ataupun layanan publik yang lainnya. Nah tapi nih ya, selain terjadinya konflik, ternyata perekonomian di negara Timur Tengah tuh juga terpuruk karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam, yaitu lain bukan adalah minyak. Karena kalau yang gue analisis dari dulu, kebanyakan negara mereka tuh udah terlalu nyaman sama kekayaan dari minyak. Makanya kalau sampai ada perang kayak gini, mereka jadinya nggak punya pegangan lain buat menstabilkan ekonomi. Ya coba lo pikir aja, gimana juga gitu, orang mau investasi di negara yang rentan sama politik dan juga perang. Nggak bakal ada ya kan? Apalagi lo tahu sendiri ya, di masa depan ekonomi itu bisa lebih beragam. Jadi semisal harga minyak dunia itu turun drastis dan semua orang itu mulai beralih ke energi terbarukan, ya mereka bakal kewalahan sendiri. Selain konflik dan ketergantungan pada sumber daya alam, sebenarnya masalah sosial juga jadi salah satu penyebab besar kemiskinan di banyak negara Timur Tengah. Dan salah satu masalah sosial yang paling mendasar, itu adalah masalah pendidikan. Kalau misalnya lo perhatiin, banyak negara di Timur Tengah terutama yang kena dampak perang, fasilitas pendidikan tuh rusak parah atau bahkan udah nggak ada sama sekali. Misalnya kayak banyak sekolah yang udah hancur, ataupun mungkin guru mereka itu udah banyak yang nggak tersisa. Dan akibatnya, akses ke pendidikan yang layak itu jadi susah banget buat didapat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bahkan menurut dari BBC aja, ada sekitar 13 juta anak di Timur Tengah yang gak sekolah gara-gara konflik dan kemiskinan. Bayangin coba, sebanyak itu anak gak bisa dapat pendidikan.
Ya jelas saja ini bikin negara-negara di sana tuh makin susah berkembang. Soalnya kalau generasi muda nggak punya skill atau pengetahuan yang cukup, ya gimana caranya gitu mereka mau bersaing di pasar kerja global. Paling ujung-ujungnya mereka tuh malah banyak yang terjebak di pekerjaan dengan gaji rendah, atau bahkan nggak bisa kerja sama sekali. Dan ini malah nyusahin negara karena bikin angka pengangguran makin tinggi. Terus juga nih ya, masalah sosial Timur Tengah yang menurut gue bikin kemiskinan di sana tuh tambah parah, itu adalah masalah ketidaksetaraan gender. Karena kalau gue lihat di wilayah sana, perempuan tuh masih sering dianggap sebagai warga kelas 2, di mana akses mereka ke segala hak itu dibatasin, mau itu ke pendidikan, pekerjaan, bahkan hak-hak dasar lainnya. Nah, kalau perempuan aja nggak bisa sekolah ataupun kerja, ya gimana caranya mereka mau bantu ngembangin ekonomi negara? Padahal kalau misalnya perempuan diberdayain dan dikasih kesempatan yang sama, gue yakin banget ekonomi di negara Timur Tengah itu bisa jauh lebih kuat. Selain itu nih ya, kondisi kesehatan di Timur Tengah menurut gue juga jadi masalah yang serius. Karena kalau misalnya masih ada warga yang stuck di daerah konflik, mereka tuh mau nggak mau harus nungguin bal bantuan karena layanan kesehatan di sana tuh sangat minim. Dan jadinya penyakit yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati, itu tuh malah jadi masalah yang besar dan malah berisiko nyebabin kematian. Yang mana hal ini berpengaruh banget ke produktivitas dan juga berpengaruh ke kualitas hidup masyarakatnya. Makanya kalau misalnya masyarakat di sana hidup terus-terusan dalam kondisi kayak gini, gue khawatir mereka tuh makin susah buat keluar dari kemiskinan karena masalah sosial ini saling terkait dan memperparah satu sama lain. Dari video yang udah gue jelasin tadi, kita bisa lihat kalau masalah kemiskinan di Timur Tengah ini bukan masalah yang sepele. Karena di satu sisi, banyak banget negara di sana yang bisa kaya dari minyak, tapi banyak juga negara yang masih dalam kemiskinan karena konflik berkepanjangan dan masalah sosial yang gak ada habisnya. Dan menurut gua, konflik berkepanjangan ini jelas jadi penyebab utama yang tim perekonomian di sana tuh susah buat bangkit. Karena seperti yang udah gue jelasin tadi, konflik ini bikin banyak infrastruktur jadi rusak, entah itu jalan, pabrik, sekolah, ataupun rumah sakit. Yang mana ini bisa bikin rakyat menderita karena jadi bagian yang vital banget dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ketika semua itu udah hancur, proses untuk ngebangun ulang semuanya itu nggak gampang. Perlu waktu, biaya, dan juga tenaga yang besar. Belum lagi kalau misalnya ada ancaman konflik yang bisa kapan aja terjadi, pastinya mereka makin sulit buat ngejalanin hidup yang normal. Jadi ya, rasanya susah banget buat berharap ada perubahan signifikan di wilayah sana dalam waktu yang dekat. Nah, makanya buat mengatasi semua hal ini, hal yang paling penting itu harus adanya perdamaian dunia. Karena selama masih ada konflik, susah banget buat mereka keluar dari kemiskinan. Dan perdamaian ini bukan cuma soal berhentinya perang ya, tapi juga soal kesempatan buat membangun kembali pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, dan ekonomi yang lebih stabil. Dan kalau lu misalnya pengen bener-bener ngelihat perubahan di Timur Tengah, seenggaknya lu tuh harus dukung segala upaya buat menciptakan kedamaian. Masa jauh-jauh deh, lu bisa mulai dari sekedar posting di sosmed supaya bisa ningkatin kesadaran banyak orang. Terus juga, lu juga bisa dukung mereka dengan upaya yang nyata, kayak donasi ke organisasi kemanusiaan, ikut kampanye perdamaian, ataupun mendukung kebijakan-kebijakan yang ada. Karena setiap langkah kecil yang bisa kita ambil, itu akan menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian, dan masyarakat di sana bisa punya harapan buat masa depan yang lebih baik. Coba, kalau menurut lo, kira-kira faktor apa aja sih yang bikin banyak negara di Timur Tengah ini jadi miskin? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.